ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang telah diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku sekalian, hari ini kita temanya adalah berkenan kepada Allah, hidup berkenan kepada Allah. Apakah kita bisa untuk hidup berkenan kepada Allah? Dalam Ibrani ini sebenarnya tema besar itu ada dalam kitab ini, yaitu berkenan kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 di sana, bahwa rupanya di dalam kitab Ibrani ini mendorong jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya berusaha keras untuk berkenan kepada Allah. Nah, ciri-cirinya berkenan kepada Allah itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan
baik-baik ini. Yang pertama adalah kalau kita supaya berkenan kepada Tuhan, maka kita harus percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah hal yang paling pokok dari hal yang lainnya, yaitu percaya kepada Tuhan. Ayat yang 16 saya akan baca. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Saudara, dan hidup yang bergantung kepada Tuhan itu merupakan satu cara untuk beriman kepada Tuhan. Saudara tahu bahwa Abraham ini itu perintah yang diberikan kepada Allah adalah untuk mengorbankan Iskak anaknya. Dengan tanpa merasa curiga dan merasa keberatan, tetapi dia dengan rela hati dan tulus hati untuk memberikan anaknya Iskak itu sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi ketika di atas gunung itu, anaknya Iskak ini berbicara kepada ayahnya, "Ayahku, di mana kita mau mengorbankan domba-dombanya tidak ada. Kita membawa kayu bakar untuk membakar domba, tapi dombanya tidak ada." Dan Abraham mengatakan, "Anakku, kita tetap berjalan ke sana, nanti Tuhan yang menyediakan domba." Dan ketika benar bahwa Abraham sedang mempersiapkan korban bagi Tuhan itu, dan anaknya yang diikat. Dan saudara tahu bahwa ketika anaknya diikat itu tidak ada catatan memberontak. Ya, dan katakan kalau itu memang kehendak Tuhan, lakukanlah. Dan dia lakukan seperti perintah Tuhan. Tapi ketika pisau itu menghunus dan akan menghunjamkan kepada Iskak, lalu Tuhan mengatakan, "Berhenti dan lihatlah di sebelahmu, di sana ada domba yang sedang tersangkut di bawah pohon." Ya. Dan kemudian domba itulah yang dipakai untuk mengorbankan ganti dari Iskak. Saudara tahu ini pergumulan yang sungguh berat sebagai orang Tuhan dan pergumulan yang dasar bagi kehidupan Abraham. Tapi karena dia mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu yang dituntut oleh Tuhan, maka dia serahkan anaknya ini. Tapi Tuhan melihat ketulusan dan kerelaan hati dari Abraham itu, maka Allah menyediakan domba untuk menjadi korban pada hari itu. Saudaraku sekalian, dan pada akhirnya iman Abraham ini, apa yang dilakukan oleh Abraham ini disebut kebenaran, dan iman kebenaran yang kepada Tuhan, meskipun sampai hari ini pun ada dalam kehidupan kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang menghendaki supaya kita ini percaya kepada Kristus. Dan domba yang dipakai oleh Abraham yang disediakan oleh Tuhan itu adalah merupakan visi ke depan yang lebih jauh, bahwa memang tidak ada korban yang bisa menyelamatkan manusia kecuali domba yang disebut domba anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus inilah yang bisa berkenan kepada Allah, bukan saja orang-orang dahulu, tapi orang-orang sekarang dan pada masa yang akan datang. Siapapun kalau dia ingin berkenan kepada Allah, harus percaya kepada Yesus Kristus. Kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu artinya juga tidak percaya apa yang diperbuat oleh Abraham. Dan kalau tidak percaya kepada Yesus, berarti menolak apa yang diberitakan oleh malaikat-malaikat. Dan malaikat itu menyampaikan firman Tuhan itu tetap berlaku sampai hari ini. Maka kalau kita percaya kepada malaikat, maka juga kita seharusnya lebih percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus,
yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita, dan kita bisa berkenan kepada Allah kalau kita itu percaya kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Saudaraku, apa yang diperbuat oleh manusia sih? Manusia itu cenderung untuk berbuat dosa, cenderung dalam hidupnya itu hanya kesalahan-kesalahan yang diperbuat, dan sampai tidak mungkin manusia itu bisa diterima di hadapan Tuhan kalau tidak ada yang menebusnya, kalau tidak ada yang menolongnya, dan semua hal yang dilakukan oleh manusia itu di hadapan Allah itu hanya kesalahan dan hanya dosa saja. Tetapi ketika Tuhan Yesus itu yang mengorbankan dirinya itu, dan manusia yang percaya kepadanya itu, bahwa dia sudah diselamatkan oleh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, maka Allah itu berkenan kepada manusia yang percaya kepadanya. Puji Tuhan kalau saudara dan saya hari ini percaya kepada Yesus, dan itu berarti kita berkenan kepada Allah. Saudaraku, itu sama kalau musim hujan ini, saudara ingin gak kehujanan, salah satu adalah persiapan dengan bawa payung, ya, payung. Dan supaya kita tidak kehujanan, maka payung itulah yang melindungi kita, menundungi kita, supaya kita tidak kena hujan. Saudaraku, kita di hadapan Tuhan itu pasti Allah itu murka kepada kita, karena memang manusia tidak ada yang berbuat baik di hadapan Allah. Satu-satunya cara untuk percaya kepada Tuhan, salah satunya supaya Allah itu tidak murka kepada kita, maka Yesus Kristus itulah yang harus kita percaya seperti payung yang melindungi kita. Ketika Allah melihat kita itu, Allah itu bukan lagi melihat kita yang seperti dahulu, tapi melihat kita ada dalam kasih anugerah Yesus Kristus, sehingga Allah itu melihat kita itu seperti melihat Yesus Kristus anak. Bukankah kita disebut sebagai anak-anak Allah yang punya hak waris seperti Allah, di mana kita yang percaya kepada Yesus itu pastilah dikenal oleh Allah. Saudara, kalau kita ingin dikenal oleh Allah dan hidup kita berkenan kepada Allah, maka pertama itu syaratnya harus percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana Abraham itu percaya kepada Allah, di mana dia harus mengorbankan satu-satunya yang dikasihi, kasihani dalam kehidupannya. Saudara, yang kedua, bagaimana supaya kita ini berkenan kepada Tuhan, itu di ayat yang kedua di sana menunjukkan bahwa sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Saudara tahu di sini pelanggaran dan tidak ketaatan, dan manusia itu ini ya, dua ini yang membuat kita seringkali melakukan pelanggaran, dan kita juga sudah biasa dengan humor kalau ada pelanggaran itu tujuannya apa? Ada undang-undang, tujuannya adalah untuk dilanggar. Katanya, kalau nggak ada undang-undang kita nggak perlu melanggar. Kalau ada undang-undang, ada aturan, nah itu perlu dilanggar. Ada aturan supaya kita bisa melanggar. Ya. Sebenarnya bukan, tapi ada aturan supaya kita bisa mengikuti aturan itu dengan baik. Tapi kenyataannya kita itu seringkali melanggar. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu, aturan-aturan yang sudah diberikan, dan ketidaktaatan itu, yang dua hal ini yang membuat kita itu kalau tidak disingkirkan, ini merupakan dosa yang merintangi kita untuk dapat maju di dalam kehidupan rohani kita. Ya, misalnya hari ini kita mau komit tadi malam
besok aku mau ibadah, terus kemudian mendadak pagi hujan. Apa komitmen kita itu kepada Tuhan untuk beribadah? Apakah kita mau meninggalkan komitmen kita oleh karena hujan? Ya, karena ada persoalan di situ. Kalau saya melanggar, kalau saya tidak berangkat, berarti ada dua, yaitu saya melanggar atas omongan saya tadi malam. Kemudian berarti saya tidak taat terhadap Tuhan, karena hari ini adalah hari di mana kami beribadah. Ya. Pasti tidak, ya kan? Tapi puji Tuhan itu merupakan gambaran yang pernah dan sering kita lakukan, dan oleh sebab itu ini harus ditanggalkan. Kalau ditinggalkan itu kita punya sesuatu lalu kita tinggalkan. Kalau ini biasanya yang ditinggalkan itu barang-barang yang sudah tidak terpakai, ya. Barang-barang mungkin kita sudah nggak berminat, mungkin sudah ketinggalan mode atau hal yang lain yang kita tidak butuhkan, sudah kita tinggalkan. Tetapi ini tidak, firman Tuhan ditanggalkan. Kalau sudah ditanggalkan itu seperti cabang, yang kemudian cabang-cabang ini tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, satu-satu cara daripada menghambat pertumbuhan pohon yang lain, maka itu harus ditanggalkan, harus dipotong. Ya, ditanggalkan itu, dipotong, dipaksa untuk dilepaskan. Dan ini adalah hal yang berat yang kita tanggung, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, dan oleh karena Tuhan itu sudah menolong kita dan memberi kemampuan kepada kita yang luar biasa, sehingga kita bisa mengatakan tidak terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, sehingga kita bisa sanggup mengatakan tidak mau untuk tidak taat, saya harus taat, dan hal itu yang membuat kita bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi tinggalkanlah dosa dan pelanggaran dan ketidaktaatan ini, supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan itu? Coba kita lihat di ayat 14, ya. Ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut dan seterusnya. Saudaraku, sekarang di sini digambarkan bahwa Tuhan menghendaki supaya kita itu berkenan kepada Tuhan, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita harus hidup seluruhnya dalam kehidupan kita ini, yaitu yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di sana bahwa manusia itu tidak bisa menolong dirinya atas murka Tuhan, maka satu-satunya cara untuk dapat menolong manusia itu, maka Allah sendirilah yang membuat keputusan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal itu datang ke dunia ini sama-sama persis seperti manusia, supaya dia sanggup menolong manusia yang tidak sanggup keluar dari hukum maut itu. Dan ketika Yesus itu mati di bukit Golgota itu membebaskan semua manusia yang berbuat dosa itu atas kekuasaan iblis yang menguasai maut itu. Dan maut inilah yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit Golgota, supaya manusia itu tidak mengalami maut. Dan kalau satu-satunya cara memang manusia itu masuk ke surga itu memang harus melewati maut. Dan semua manusia itu pasti akan mati, tetapi kematian itu tidak bisa mengikat manusia lagi. Karena apa? Karena Yesus Kristus
telah memusnahkan kuasa maut itu, yaitu iblis, dan manusia itu sudah terlepas dari maut. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita itu bisa keluar dari kondisi itu. Dikatakan ayat 14 itu kita harus bisa, ya, salah satunya itu berdamai dengan semua orang, dan itu kan sikap anak Tuhan, berdamai, tidak bermusuhan, dan saling menghargai satu sama lain, termasuk rajin beribadah. Dan ibadah ini tidak bergantung banyaknya orang, tapi bergantung itu dalam hati kita ini mencari Tuhan atau tidak. Dan yang terakhir itu harus meninggalkan keinginan-keinginan dosa yang mengikat manusia. Ini cara Tuhan memberikan jalan bagi kita supaya kita itu hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan dan meninggalkan semua dosa yang mengikat kita, dan kemudian kita harus hidup terus dalam hidup kita sehari-hari dalam perintah Tuhan itu. Sebagaimana Tuhan sudah mengalahkan maut itu, maka kita juga harus mengalahkannya atas dasar kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melewati masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena tidak ada hal yang bisa kita bawa ke surga, saudaraku, kecuali kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kekudusan itulah yang sanggup memberikan kepada kita supaya kita bisa melihat Allah. Karena Allah itu adalah Maha Suci, maka kita perlu dituntut untuk hidup kudus bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini menghibur kita dan menguatkan kita dalam pergumulan kita sehari-hari, supaya firman ini terus-menerus berbicara dalam pikiran dan hati kita, dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Ya, perjamuan Tuhan ini juga mengingatkan kita salah satu perintah yang harus kita lakukan, di mana hal ini adalah untuk mengingat kematian Tuhan yang sudah mati di betul-betul untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan memuji Tuhan, salibnya. Kemudian mungkin nanti ke depan untuk membantu melayani perjamuan kas kudus ini. Salibnya.